Shalom sahabat Quick Devotion, senang sekali bisa menemanimu lagi di malam hari ini. Kita mau sama-sama tenangkan hati, tinggalkan sejenak segala kesibukan dan kekhawatiran hari ini, dan masuk dalam hadirat Tuhan. Video ini dibuat supaya setiap dari kita semakin didekatkan kepada Tuhan. Bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat perenungan yang menuntun kita untuk berubah. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan setiap renungan baru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami datang malam ini dengan hati yang ingin Engkau sentuh. Ajari kami untuk melihat diri kami apa adanya di hadapan-Mu. Lembutkan hati kami kalau selama ini ada kata-kata kami yang melukai, dan bentuklah kami jadi pelayan yang mencerminkan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan diubahkan. Amin. Ayat malam hari ini ada di dalam Yakobus 3, 9, 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidaklah patut demikian. Ayat ini sederhana, tapi sangat menampar. Yakobus menulis ini bukan untuk orang dunia, tapi untuk orang percaya, bahkan untuk pelayan Tuhan. Artinya, seseorang bisa saja aktif di pelayanan, berkhotbah, menyanyi, melayani banyak orang, tapi lidahnya bisa penuh racun, menggosip, menghina, atau mengkritik tanpa kasih. Kadang kita berpikir yang membuat seseorang disebut pelayan Tuhan adalah seberapa aktif dia melayani, seberapa banyak dia berkhotbah, atau seberapa besar pengaruhnya di gereja. Tapi malam ini, Tuhan mau buka sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sering luput dari perhatian kita. Lidah. Lidah kecil tapi kuat. Kata Yakobus, dari mulut yang sama bisa keluar pujian dan kutukan. Dan ia menulis, saudara-saudaraku, hal itu tidaklah patut demikian. Artinya, Tuhan gak pernah rancang mulut kita untuk jadi dua arah. Satu saat memuji Tuhan, lalu beberapa jam kemudian mengkritik, menggosip, atau menyakiti orang lain. Saya pernah melayani dengan orang-orang yang luar biasa punya karunia. Bisa berkhotbah, bisa menyanyi dengan penuh urapan. Tapi di balik panggung, omongan mereka bisa menusuk. Bahkan, saya juga pernah ada di posisi itu. Merasa benar, tapi tanpa sadar bicara dengan nada yang merendahkan. Membela kebenaran, tapi dengan cara yang menyakitkan. Dan disitulah saya belajar, pelayanan yang sejati bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita berbicara. Kadang lidah bisa jadi senjata paling tajam di gereja. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita gak hati-hati. Kita terbiasa membahas orang lain dengan alasan kepedulian, padahal sebenarnya sedang membicarakan kelemahan mereka. Kita menegur dengan dalih kasih, tapi nada dan sikapnya malah menjauhkan. Tuhan mau kita melayani dengan hati, bukan dengan nada tinggi. Karena bagi Tuhan, cara kita berbicara sama pentingnya dengan isi pelayanan kita. Saya masih ingat satu kejadian. Dulu ada seorang rekan pelayanan yang membuat saya kecewa. Saya gak marah besar, tapi saya bicara tentang dia ke orang lain dengan nada kecewa. Saya pikir itu hal kecil. Tapi suatu hari, Tuhan tegur lewat renungan pribadi. Apa bedanya kamu dengan orang yang kamu bicarakan kalau kamu juga sedang menjelekkan dia di baliknya? Itu seperti tamparan lembut, tapi menembus. Malam itu saya sadar, saya sedang melayani Tuhan, tapi lidah saya belum dikuasai Tuhan. Dari situ saya mulai belajar menahan diri. Belajar diam dulu sebelum menanggapi, belajar berdoa dulu sebelum bicara. Bukan mudah,
Tapi setiap kali saya mau buka mulut, saya belajar bertanya, kalau Tuhan duduk di sebelah saya sekarang, apa saya masih akan mengucapkannya? Mungkin kamu juga pernah ngalamin hal serupa. Kamu terluka oleh kata-kata dari orang yang kamu pikir rohani. Atau sebaliknya, kamu menyadari bahwa kamu sendiri pernah menjadi sumber luka itu. Tapi kabar baiknya, Tuhan masih bisa ubah lidah yang berbisa jadi lidah yang memberkati. Musa dulu gagap bicara, tapi Tuhan ubah mulutnya jadi saluran pembebasan bagi bangsa Israel. Tuhan juga bisa ubah lidah kita yang dulu suka menghakimi jadi alat penghiburan dan penguatan. Kuncinya satu, biarkan Tuhan pegang kendali atas perkataan kita. Jangan cuma minta Tuhan urapi tangan kita untuk melayani, tapi biarkan Tuhan juga mengurapi mulut kita untuk berkata benar, penuh kasih, dan membangun. Pelayan sejati bukan yang paling lantang, tapi yang paling hati-hati. Karena lidah bisa membawa dua hasil, api atau air. Api yang membakar atau air yang menenangkan. Dan malam ini Tuhan mau pakai kita untuk jadi air menyegarkan, menyejukkan, menenangkan. Jadi mulai malam ini, mari kita renungkan. Apakah kata-kata saya selama ini lebih sering membakar atau menyembuhkan? Apakah saya membangun orang lewat ucapan saya atau justru membuat mereka menjauh? Dan kalau saya melayani Tuhan, apakah lidah saya juga mencerminkan hati Tuhan? Kalau jawaban kita belum sepenuhnya iya, jangan putus asa. Tuhan gak nyari pelayan yang sempurna, tapi yang mau dibentuk. Dia mau ubah setiap kata kita jadi alat kasih-Nya. Karena pelayanan sejati mulai dari mulut yang dikuduskan. Malam ini, sebelum tidur, coba ambil waktu sejenak. Ingat kembali perkataan yang mungkin pernah menyakiti seseorang, entah di gereja, di rumah, atau di tempat kerja. Doakan orang itu. Minta ampun sama Tuhan, dan kalau bisa, kirim pesan sederhana. Maaf kalau kata-kataku dulu menyakitkan. Mungkin kecil, tapi langkah itu bisa membuka pintu pemulihan yang besar. Sahabat, jangan biarkan lidah berbisa merusak pelayanan yang indah. Tuhan ingin kita jadi pelayan yang membawa damai, bukan bara. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut kita malam ini, esok pagi, dan seterusnya menjadi seperti madu yang manis, menghibur, menguatkan, dan memberkati banyak orang. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang jujur malam ini. Ampuni kami kalau selama ini mulut kami sering jadi sumber luka bagi orang lain. Ubah kami Tuhan, jadikan lidah kami alat kasih-Mu, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Kami juga berdoa untuk setiap sahabat Quick Devotion yang sedang menonton malam ini. Bagi yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bagi yang sedang sedih atau kecewa, Tuhan kuatkan dan beri penghiburan. Bagi yang sedang berjuang hari ini, berkatilah pekerjaan tangannya, sampai malam ini mereka boleh beristirahat dengan damai. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan, pulihkan negeri ini. Jauhkan dari perpecahan, dari lidah-lidah yang menyebar kebencian. Tanamkan kasih dan takut akan Tuhan di hati setiap pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sudah menemani malam ini bersama Quick Devotion. Kalau renungan ini memberkati kamu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video saat teduh berikutnya.
Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya lewat nomor rekening yang ada di deskripsi. Setiap dukunganmu membantu kami terus membagikan firman Tuhan ke lebih banyak orang. Ingat, pelayan sejati bukan diukur dari seberapa banyak kita bicara, tapi seberapa tulus kita mencintai. Tuhan Yesus memberkati malam kamu dan selamat beristirahat dalam damai sejahteranya.